Kita semua mengingat bagaimana kekejaman PKI yang telah tega membunuh para ulama kita, membunuh para jenderal kita, dalam rangka ingin merubah Pancasila, sila pertama. Jangan sampai momen bersejarah ini bisa dibelokkan oleh orang yang menginginkan ideologi lain selain Pancasila. Mari kita jaga bangsa kita ini dari pengaruh komunisme. Mari kita jaga bangsa kita ini dari orang-orang yang masih mengidolakan PKI. Masa kita akan hebat tanpa PKI. Salam Indonesia Jaya. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Mengingat kekejaman PKI, injak-injak Al-Quran dan lecehkan santri putri sebelum G30 SPKI pada Januari, tepatnya tanggal 13. Tanggal di mana banyak yang melinangkan air mata ketika mengenang peristiwa itu. Teror PKI menjadi penyebabnya, sebuah teror yang para saksi sejarah berharap agar tak lagi terulang di masa depan. Di mana ketika itu kebengisan dan kekejaman PKI di Kanigoro terjadi. Saksi hidup Muawana Ali, 71, yang juga menjadi salah satu korban peristiwa kekejaman PKI di Kanigoro, selalu tak kuat menahan linangan air mata. Dia ingat jelas kejadian memilukan yang ia alami sendiri dalam acara mental training pelajar Islam Indonesia (PII) di Kanigoro. Selama ini, menurut Muawana, masyarakat Indonesia hanya mengetahui kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI, G30 SPKI. Namun, jika hendak dirunut lagi, berdasar sejarahnya, sebelum terjadi G30 SPKI, sudah banyak kekejaman PKI terhadap rakyat Indonesia, terutama umat Muslim. Salah satunya peristiwa Kanigoro pada tanggal 13 Januari tahun 1965. Bersama 125 anggota Pemuda Islam Indonesia (PII) lainnya dari seluruh Jawa Timur, Muawana dan kawan-kawan diserang Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia (BTI), dua ormas binaan PKI. Ketika itu, Muawana masih berada di asrama. Ia hendak berangkat ke masjid untuk mengikuti kuliah subuh. Dengan sangat ganas dan tanpa aturan, beberapa pemuda rakyat masuk ke asrama dan menggedor-gedor pintu. Saat itu, Muawana berada satu kamar dengan salah satu temannya dari Kertosono yang memiliki paras cantik dan manis. Karena kecantikan temannya tersebut, membuat para pemuda rakyat melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba badan dari teman sekamarnya tersebut. Setelah melakukan pelecehan seksual, massa PKI mengambil dan melempar Al-Quran untuk diinjak-injak bersama-sama. Kami masih usia sekolah menengah atas (SMA). Ketika mendapat perlakuan seperti itu, pasti takut, ungkapnya. Dalam situasi genting, Muawana mencoba membuka jendela, melihat di luar, terdapat 4 orang penjaga dari PII termasuk Ibrahim Rais yang sekarang menjadi suaminya. Ketika melihat di luar, sudah ada beberapa orang penjaga dari PII, ia merasa lega dan aman. Tapi, celakanya, setelah Muawana melihat lagi dengan lebih seksama, penjaga-penjaga tersebut sudah diikat semua oleh para anggota PKI. Bahkan, menurut Muawana, anggota PKI juga memaki para penjaga dari PII dengan kata-kata, "Dasar antek Belanda, dasar antek Masyumi." Selesai diikat, pemuda-pemuda tersebut digiring menuju masjid dan dikumpulkan. Setelah berhasil mengobrak-abrik asrama putri, massa PKI keluar meninggalkan Muawana dan temannya di dalam kamar.
Situasi yang tak jauh berbeda juga terjadi di Asrama Putra. Di sana, semua barang dan uang yang ada di Asrama Putra juga dirampas. Saya baru mengetahui terjadinya kekacauan di masjid setelah pukul 7 waktu Indonesia Barat, kenangnya seperti dilansir cendananews.com. Semua laki-laki PII diikat dan dibawa ke arah timur melalui jalan tengah sawah, sambil diancam akan dibunuh jika ada yang melawan. Semua lelaki dibawa ke kantor polisi, sedangkan para perempuan dilepaskan setelah beberapa dilecehkan secara seksual. Sejak peristiwa itu, Muawana jadi tahu sebelum peristiwa Kanigoro. PKI sudah melakukan teror-teror sejak ia masih duduk di bangku PGA di Malang dalam bentuk lemparan batu. Hanya saja, saat itu, dirinya masih belum sadar kalau lemparan batu tersebut merupakan salah satu teror dari PKI kepada umat Islam. Agar peristiwa kekejaman PKI tersebut tidak terulang di masa yang akan datang, Muawana berharap kurikulum pelajaran anti komunis bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Kami punya harapan agar nantinya di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sudah diajarkan mengenai bahaya komunis, harapnya. Acap kali, Muawana mengadakan demonstrasi jika terdengar suara-suara yang menginginkan agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Suara-suara seperti itu, dalam amatan Muawana, bias terdengar menjelang hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Meskipun kita sekarang sudah tua, kami selalu mengadakan demonstrasi kepada pemerintah. Jangan sampai mau untuk meminta maaf kepada PKI, tegasnya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat semua.